Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Hati Rakyat. Apa kabarnya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan diberikan juga rezeki yang banyak-banyak sampai 7 turunan. Tentu saja saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian diberkahi dan masuk surga semua. Hari ini tanggal 20 bulan Maret tahun 2025. Mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak pengesahan rancangan undang-undang TNI. Tentu saja dengan berbagai macam alasan. Nggak usah kita berlama-lama, mari kita tonton saja videonya. Nah, itu kan mahasiswanya lagi demonstrasi. Nggak tahu ini kenapa banyak asapnya ya. Apa ada bakar-bakaran atau tidak? Saya juga nggak tahu. Tapi kita lihat di sini mahasiswanya begitu ramai. Nah, ini dia udah mulai panas dan terjadi bentrok ya. Kayaknya, nah iya benar ya. Kita lihat saja bagaimana kejadiannya. Iya, benar sekali terjadi bentrok antara mahasiswa dengan polisi. Sublimasi atau esensinya adalah bagaimana lebih iblis dengan paru-paru separuh nyawa, tapi semangatmu tak pernah. Pak Dirman, mana negara kita, saudara-saudara, saudara-saudara. Merdeka. Bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Nah, kita udah mendengarkan ya bahwa Undang-Undang TNI sudah disahkan oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Tentu saja gunanya untuk mempercepat pembangunan nasional ya. Nah, kita dengarkan bagaimana pendapat Pak SBY yang jauh-jauh sebelumnya menceritakan hal ini. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy. Waktu pemilu tahun 1997, waktu itu pesertanya hanya 3 partai. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia PDI. Yang pertama kali melakukan reformasi ABRI. Setelah itu bersama-sama reformasi nasional. Dan saya oleh Pak Wiranto, Panglima TNI ditunjuk untuk menjadi ketua tim reformasi ABRI. Saya bekerja selama 2 tahun, mengunjungi kampus-kampus, bertemu dengan para reformis, mendengarkan harapan rakyat, dan akhirnya TNI atau ABRI waktu itu harus melakukan perubahan, reformasi. Jangan sampai ABRI, sekarang TNI Polri Intelijen mengulangi masa lalu yang sudah dikoreksi oleh sejarah. We have to respect democracy, justice, freedom, begitu. Ini pandangan saya. Tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian
revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan? Insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI bahwa pengesahan rancangan Undang-Undang TNI ini bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara. Ya, tidak perlu dicurigai hal-hal yang memang dicurigai selama ini oleh adik-adik mahasiswa. Ya, begitu yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani. Oke, mari kita tonton video selanjutnya. Ramai-ramai penolakan RUU TNI. Puan Maharani menegaskan Megawati dukung pengesahan RUU TNI. Jadi guys, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendukung penuh pengesahan RUU revisi undang-undang atau yang disebut dengan RUU TNI. Menurut Puan Maharani, substansi dalam revisi undang-undang TNI telah sesuai dengan harapan. Dan hari ini Kamis 20 Maret 2025, Tara Mak Jreng dipimpin Puan Maharani. DPR sahkan revisi undang-undang TNI jadi undang-undang. Nah, tentu saja juga mahasiswa di sini ada suatu trauma-trauma politis di masa lalu. Kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan demonstrasi ini menolak rancangan undang-undang ini? Tentu saja karena di masa-masa yang lalu ada begitu banyak hal-hal yang begitu tentara ini atau TNI ini berkuasa di mana-mana ya. Terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan pada masa itu. Ya. Jadi hal-hal yang itulah yang membuat mahasiswa ini menjadi ada trauma yang begitu luar biasa. Jangan sampai terjadi lagi atau terulang kembali trauma-trauma politis di masa lalu terulang di masa sekarang ini. Mari kita lihat alasan-alasan mereka ya. Ada bahaya serius dari rancangan undang-undang TNI. Kenapa bahaya? Dulu 32 tahun selama Orde Baru, rezim otoritarian berkuasa, kekuasaan rezim otoriter itu hanya kuat dan kuat. Akibat dari politik ABRI pada masa itu yang ikut menopang rezim pemerintahan Soeharto. Nah, itu dia, mahasiswa teman-teman. demonstrasi dihadapin sama ABRI. Alasan-alasan Mogok, dari konflik dengan mahasiswa ABRI. ini. Petani konflik agraria di beberapa tempat berhadapan dengan ABRI. Tidak ada kebebasan, yang ada kekerasan. Narasi Orde Baru itu narasi kekerasan. Nah, masa kegelapan itu dilawan oleh kelompok mahasiswa, sehingga teman-teman mahasiswa pada era itu menyatakan cabut difungsi ABRI itu, yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik pada era itu. Karena pada dasarnya, di negara manapun, raison d'être militer itu apa sih? Hakikat dasar dibentuknya militer itu apa? Di negara lain itu, di negara demokrasi, ya hanya only dipersiapkan, dilatih dan dididik untuk perang. Jadi fungsi dia hanya pertahanan. Oleh karenanya doktrin dia, pembinaan dia dilatih untuk kill or to be killed. Konsekuensinya dia harus dihadapkan untuk menghadapi ancaman eksternal. Kalau dia digunakan untuk menghadapi masyarakat dengan dalih ancaman keamanan negara seperti dalam draft revisi Undang-Undang TNI, berbahaya sekali dong. Ya. Potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan tinggi. Dia akan menempatkan dirinya untuk menghadapi kelompok-kelompok di dalam negeri dengan dasar keamanan negara. Itu berbahaya. Karena kita sayang sama TNI, tempatkan dia dalam porsi yang tepat, ya ini sebagai fungsi pertahanan negara. Jangan geser. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang.
ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat. Tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Multifungsi TNI itu ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau pebisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Mayor Teddy jadi seskap tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai-sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, Dirut Bulog itu dari TNI aktif. Ketiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Dan hari ini Komisi 1 DPR RI membahas soal revisi RUU TNI yang di dalamnya ada wacana soal TNI bisa kembali menduduki jabatan sipil. Mengerikan. Wacana ini jelas perlu kita tolak guys, dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, bang emang perwira itu gak kompeten apa? Kenapa gak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka gak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaannya dibalik, emang masyarakat sipil kita gak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang isi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Bukan karena kompeten mungkin, tapi hanya karena loyal. Ya sia-sia selama ini sipil yang memang udah ikut kuliah sarjana, vokasi, atau PNS, BUMN udah ikut jenjang kaderisasi. Nggak akan kepake. Makin suram lah Indonesia, makin jauh dari namanya kompetensi base. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah gak ada yang bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata kok. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan dui fungsi ABRI. Ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power. Banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang? Masa kita cepat lupa sih? Udah cukup lah para perwira yang memang belajar panjang di tempatnya ini diberikan pos-pos pertahanan. Jangan masuk sipil. Jangan kayak Jokowi sama Bahlil. Sipil ya kan, Bahlil HMI malah pakai seragam militer. Nggak cocok kan? Begitupun sebaliknya. Jangan dibalik-balik. Nah, oke teman-teman, kita telah menonton semua cuplikan video ini. Ya, tentu saja dalam hal ini pemerintah punya alasan tersendiri. Yang penting intinya adalah supaya mempercepat pembangunan nasional. Dan dari pihak mahasiswa juga punya alasan tersendiri ya. Tentu saja dengan trauma-trauma politik di masa lalu. Ya, kita berharap semoga peraturan yang sudah disahkan ini tidak lepas dari relnya. Ya, tidak melebar kemana-mana. Tidak ya sebagaimana yang ditakutin oleh publik selama ini. Ya, semoga aja benar-benar dalam rel yang sebenarnya ya untuk pembangunan bangsa ini ya. Ya, tidak harus ke kiri dan ke kanan sehingga bisa melebar kemana-mana dan bisa terulang kembali seperti di masa Orde Baru. Nah, kira-kira begitu ya. Kita berharap kepada Pak Presiden Prabowo semoga ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada pada saat ini, jikalau punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.